kalau mau kerja asal ada upahnya. Tadi ada doanya baru jawab. Padahal mau ada upah atau enggak, yang namanya ibadah itu harus ikhlas. Kata Imam Al-Ghazali, manusia semuanya tertidur kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu tertidur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Bahkan yang mengamalkan ilmunya juga masih tertidur kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Oleh karena itu saya juga kan pengen didoakan oleh para bapak dan ibu, makanya harus ikhlas. Setuju Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Angkat kedua tangannya, kita sama-sama berdoa lagi. Rabbi syrah li sadri. Amin Pak. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuh, amma ba'du amin. Dengan amma ba'du mah jangan amin. Sebab amma ba'du itu bukan doa. Artinya apa? Kemudian setelah itu amin. Kayaknya kalau ada orang Arab datang ke sini ngomong Arab, pegawai Telkom amin semua. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Para bapak dan para ibu, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ihsan Telkom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih mentakdirkan kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Kenapa? Karena kita masih mau mendengarkan, melaksanakan salah satu titahnya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Sebab sulit sekali menjadi hamba yang bersyukur. Ada seorang ulama yang doanya, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang yang sedikit. Doanya begitu. Ada yang nanya, emang kenapa doanya kok pengen menjadi kelompok yang sedikit? Biasanya kita ini lebih senang ikut yang mayoritas, ya. DPRD kita kan asal mayoritas tetap palu setuju semua, walaupun itu maksiat. Nah, ulama ini doanya, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang yang sedikit. Kenapa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi orang yang mampu bersyukur ternyata lebih sedikit ketimbang yang kufur. Mudah-mudahan kita yang hadir, ya, sholat berjamaah zuhur kemudian mendengarkan ceramah termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah, kalau kita diberi nikmat yang kecil, kemudian kita syukuri, Allah beri kita nikmat yang besar. Ibu-ibu kalau punya suami kecil, syukuri, ya Bu, syukuri, insya Allah Allah akan memberikan. Kok suami yang besar? Ya suaminya itu juga mudah-mudahan rezekinya besar ya Bu. Bapak-bapak juga begitu. Kata Allah, kalau kita syukuri nikmat, ya,
kita berterima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Jadi kalau bapak-bapak baru punya istri satu, syukuri Pak, insya Allah. Saya yang mau nih. Itu bukan kata saya, tapi kata Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Orang telepon sariawan kayaknya. Nah, kalau ada Allah, nikmat. Saya pernah ada yang protes. Kenapa sih harus nyebut Allah? Biar kompak. Yang ceramah baca Al-Quran, yang mendengarkan pikir. Dalilnya apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimat yang baik ketika kita ucapkan itu menghadap Allah naik, dicatat sebagai amal, sebagai pahala. Kemudian amal soleh juga sama, diulang makanya. Ya, biar kompak, biar gak ngantuk. Tadi ngomong apa sih? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nikmat. Ya, nikmat. Ada yang ngaji, ada yang Allah, walaupun sambil lapar. Ya. Beda Allah yang ikhlas dengan yang lapar. Yang ikhlas Allah, harus lapar. Kira-kira ceramahnya sampai jam berapa? Jam 1 ya. Siap sampai jam 1 Bang? Siap. Insya Allah ya, malaikat mencatat. Kalau yang keluar dari jam 1 serahin sama malaikat Israel. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 bulan yang memiliki nama. Yang pertama Rajab, yang kedua Sya'ban, yang ketiga Ramadan. Rajab itu memiliki nama. Namanya adalah Syahrullah, bulannya Allah. Kemudian Sya'ban juga memiliki nama. Namanya adalah Syahrul Nabi, bulannya Nabi. Kemudian yang terakhir Ramadan, disebutnya Syahrul Ummati, yaitu bulannya umatku. Kenapa? Karena memang Allah ya cuci gudang di bulan Ramadan itu. Bagi seluruh umat yang banyak dosanya, cuci gudangnya bulan Ramadan. Nah, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan masing-masing memiliki nama. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah memasuki bulan Juni, Pak. Nggak percaya, lihat kalender deh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk bulan. Ada yang Rajab, ada yang Juni, ada yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu biasanya belum gajian. Nah, kita sekarang sudah masuk ke dalam bulan Rajab. Rajab ini terdiri dari 3 huruf. Ro, Jim, Ba. Ro adalah huruf yang ke-10. Jim adalah huruf yang ke-5. Ba adalah huruf yang kedua. Yang kalau kita jumlahkan seberapa? Ada 17. Nah, apa kaitannya dengan bulan Rajab ini? Ternyata Allah menurunkan perintahnya di bulan Rajab ini tidak lain dan tidak bukan adalah perintah sholat 5 waktu. Yang kalau kita hitung bilangan rakaatnya adalah 17. Ini bukan main-main, kebetulan kali, nggak ada yang kebetulan. Bagi Allah semuanya serba direncanakan. Dalam Al-Quran aja kan Allah bilang, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan.
Allah sudah menurunkan Alkitab wal mizan dengan seimbang. Kata-kata al-hub saya pernah hitung dengan kata-kata al-karoha. Hub itu cinta, al-karoha itu benci. Ternyata jumlah al-karoha dalam Al-Quran dalam berbagai bentuknya setengah dari bilangan kalimat atau lafaz al-hub. Jadi Allah lebih menebarkan kecintaannya ketimbang kebencian. Nah, kembali lagi kaitannya dengan 17 rakaat di bulan Rajab ini karena memang Allah akan mewajibkan sholat ya, dengan mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan undangannya kepada Rasul pilihan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab. Nah, yang aneh bin ajaib buat kita, bukan buat Allah. Bagi Allah itu tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang mustahil. Bagi kita mustahil, nggak masuk akal, gitu. Ya. Nah, Allah mengundang Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan suci yang kita sebut Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa langsung menembus langit ketujuh ke Sidratul Muntaha. Bahkan dijajab atau diantar oleh malaikat Jibril. Tapi ketika menghadap Allah nggak boleh malaikat Jibril itu. Tetapi Rasulullah sendiri. Itu cuma dalam hitungan sepertiga malam. Pertanyaannya buat kita masuk akal nggak? Gitu. Makanya awal ayat dimulai dengan kata-kata Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram. Ada kata-kata subhan. Maha suci Allah. Biasanya ya, kalau ada peristiwa yang membuat kita kagum, yang membuat kita heran, Rasulullah memerintahkan untuk mengucapkan subhanallah. Jangan kayak orang Bandung, orang Jakarta juga sama. Orang Jakarta kalau melihat ada perempuan cantik, bilang buset deh, cakep banget. Orang Bandung lebih parah lagi, bilangnya gelis pisan, kunjungnya pakai anjing. Benar? Ya Allah, saya dengar anak pembantu saya masih kecil ngomongnya udah mana nih? Astagfirullah. Saya naik angkot itu ada dua pemuda ngobrol sama temannya. Dia bilang, "Hari mana ka mana wae anjing?" Jawab lagi temannya, "Mana yang ka mana wae anjing?" Kata saya, "Anjing bisa ngobrol ya." Khusus di mana anjing kata saya. Ya Allah. Jadi setiap kali melihat sesuatu yang membuat kita takjub, kagum, ucapkanlah subhanallah. Melihat ciptaan Allah yang membuat kita kagum, subhanallah, masya Allah. Kalau ibu begitu kita pulang dari kantor sudah berhias cantik, ucapkan apa Pak? Subhanallah. Cuma 3 orang yang jawab. Yang lain pasti jawabannya bukan begitu. Mana pandangannya? Ya Allah, Rasulullah tuh kalau lihat istrinya selalu memuji. Ketika ketemu Siti Aisyah radhiyallahu anha, panggil istrinya, subhanallah, cantik benar ya Umairah. Wahai yang wajahnya kemerah-merahan. Dipuji sambil menyebut subhanallah. Karena apa? Ketika kita memuji manusia, kita memuji yang menciptakan manusia juga. Dahulukan dengan ucapan subhanallah. Mama hari ini cantik benar, masya Allah. Hidung istri langsung push up gitu. Merasa tersanjung. Dan sekarang ini perempuan lebih senang berdandan kalau keluar rumah ketimbang di dalam rumah. Betul Pak? Mudah-mudahan si istri bapak-bapak kita ya Pak ya, kelihatan
masih beda, ya beda. Nah, dengan wanita soleha. Kalau mau kondangan berhias, kalau mau pergi pengajian berhias. Di dalam kamar, seram melihatnya. Kenapa? Kayak nasi goreng spesial. Sini ada timunnya, di sini ada tomatnya. Ya, tinggal pakaiin bawang sama cabai. Ya. Sampai jadi nasi goreng. Begitu di luar rumah, cakep bener. Kita capek Pak beli pick up, dipakainya di luar rumah, rugi Pak. Ya bukan rugi lagi, tekor. Gaji kurang, pakai berhias buat orang lain. Nah, Rasulullah lihat istrinya selalu memujinya. Nah, pulang dari sini Pak, pujilah istri kita yang cantik, yang manis. Ya kalau itu gimana Pak? Ya panggil juga. Gimana manggilnya? Panggil begini, ya Hajar Aswad. Itu mah jujur tapi nyakitin. Nah, makanya kalimat subhana itu dimulai untuk mengawali tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Kenapa? Karena kejadiannya adalah luar biasa. Kadang kita berpikir kejadian ini nggak masuk akal. Sebenarnya bukan nggak masuk akal. Menurut kita akal ini ada di sini. Padahal menurut Al-Quran akal tempatnya adalah di qalbi. Oleh karena itu akal kaitannya dengan keimanan. Ada ilmiah peristiwa ini. Buktinya apa? Ketika Rasul pagi-pagi mengumpulkan orang-orang Quraisy, mengatakan bahwasanya tadi malam dia mendapat titah dari Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Abu Jahal maju paling depan. Kamu menghadap Allah sebelum menghadap Allah ke Baitul Maqdis dalam waktu sepertiga malam, terbang ke langit. Nggak percaya saya. Kemudian ada seorang sahabat yang langsung sadaqah ya Rasulullah. Benar kau Rasulullah. Langsung orang yang mengatakan itu mendapat julukan Siddiq. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Jahal nggak percaya. Mungkin kita juga setengah percaya setengah enggak. Mana ada orang bisa terbang tanpa ada sayap kayak Superman. Ya jangan lihat Superman. Ngapain nonton Superman? Orang nggak pakai sempak di dalam, dia pakai sempak di luar. Gak masuk akal ini. Coba sekarang kalau kau benar semalam terbang, sekarang angkat kedua kaki, baru angkat kaki satu lagi. Mau Rasulullah tuh. Bagaimana kita mau percaya sekarang aja dia gak bisa terbang? Semalam ngaku dia terbang ke langit ketujuh bertemu dengan Allah. Kalau yang kita andalkan adalah pikiran kita, nggak masuk akal ya. Nah, menurut ilmu pengetahuan, sesuatu yang ilmiah katanya harus dapat dibuktikan melalui bukti empirik, betul? Sampai ini pedas, yang benar kita coba melalui indera kita. Kan empirik menurut indera kita. Oh benar pedas. Kalau ada anak pasti ada bapak, ada ibunya. Itu baru masuk akal. Kalau nggak ada, aneh. Nggak mungkin, nggak percaya orang. Peristiwa ini juga banyak yang nggak percaya. Padahal ilmiah menurut Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian bapak-bapak dan ibu-ibu dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai', tidak tahu apa-apa, belum jadi orang yang berilmu. Kemudian Allah ciptakan pendengaran, penglihatan. Bukan itu saja, untuk menyerap ilmu dari Allah bukan hanya panca indera, tapi juga wal afidah, dengan hati.
Makanya ilmiah menurut Al-Quran bukan hanya ada bukti empirik dan bisa dibuktikan dengan panca indera, tapi juga harus diimani. Tuh, pelajaran buat kita. Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya atas peristiwa ini. Banyak peristiwa-peristiwa yang lebih aneh lagi. Sekarang Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, nggak hangus. Betul Pak? Bapak-bapak mau nyobain? Doa. Ada yang bilang begini, Pak Ustaz, mungkin Nabi Ibrahim masuk ke dalam api hingga hangus, mungkin gara-gara baca surat itu, surat apa? Surat Al-Anbiya. Yang mana? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh itu kali ya? Kata saya coba aja amalin sehari sedikit. Nah nanti sedikit cobain, dicobain tetap hangus. Jadi masalahnya bukan bacaannya, imannya kita. Satu saat Rasulullah waktu mau hijrah kemudian masuk doa, dan di dalam doa itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq disengat oleh binatang yang ada di dalam gua itu. Kemudian kata Rasulullah, kenapa kau menangis? Kau merasa bersedih hijrah bersamaku? Tidak Rasul. Kau meninggalkan anak istri, menangis. Tidak Rasul. Kenapa kau menangis dan bersedih? Tangan Rasul. Kenapa tangannya? Ini bengkak adanya. Oh, sini. Sama Rasul diudahi. Sembuh. Ada yang praktek. Teman kita, temannya lagi korengan. Sini, saya sembuh. Langsung kanker. Bacaan sih sama, bobotnya beda. Satu saat siapa? Imam Ahmad bin Hanbal lagi mengajar seperti ini. Tiba-tiba ada seorang jamaahnya yang bilang bahwa saudaranya itu sedang kesurupan, kemasukan jin. Imam Ahmad bin Hanbal diminta untuk mengobati. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ngajar, nggak mungkin meninggalkan jamaah. Terus gimana dong? Sekarang bawa aja sendal saya. Kok cuma sendal? Bawa saja, nanti kasih lihat jinnya. Benar, baru melihat sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal itu jin kabur keluar dari tubuh orang yang kesurupan. Nanya lagi, ilmunya apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ada ilmu. Apa? Takwa kepada Allah. Emang kenapa? Kalau orang takut kepada Allah, maka seluruh makhluk takut kepada dia. Kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah, itulah takwa. Makanya kalau kita mau semua orang tunduk kepada kita, nggak usah tunduk. Cukup kita tunduk kepada Allah, insya Allah orang lain juga akan tunduk kepada kita. Itu ilmunya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Memang dalam kehidupan ini tidak hanya harus mengandalkan akal pikiran kita, tapi juga qalb kita. Tadi Abu Jahal tidak percaya. Kemudian ada peristiwa lain, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar tidak hangus. Kemudian apa lagi? Satu lagi, Nabi Isa alaihissalam. Orang Bani Israel itu nggak ada yang percaya bahwa dia adalah seorang anak yang terlahir tanpa ada bapaknya. Aneh gak Pak? Aneh gak? Kalau ada perempuan sekarang hamil nggak ada bapaknya, aneh gak? Enggak. Jangan-jangan ikutin Siti Maryam gitu. Makan cendol nggak di kelapaan, perut berjendol bapaan. Begitu bikin akte, ditanya binnya di siapa? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Bapaknya mana? Banyak. Siapa aja? Orang Jakarta, orang Bandung, orang Telkom, alhamdulillah nggak ada. Mana lagi? Jadi bin siapa? Ya udah bin jamaah aja. Kenapa? Yang pilih jamaah. Nabi Isa alaihissalam terlahir dari seorang perempuan yang tanpa pernah disentuh saja oleh seorang laki-laki belum pernah. Ini diabadikan dalam surah Maryam.
walam yamsasni bashar, belum pernah disentuh sedikit pun oleh seorang laki-laki. Ya, bagaimana bisa hamil ketika mau mengeluarkan melahirkan? Nah, Siti Maryam diberitahu oleh Allah, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyyan. Melahirkan, sekarang gerakkan, goyang pohon korma. Supaya apa? Supaya pelepah korma yang masih basah itu jatuh untuk tempat melahirkannya. Siti Maryam orang hamil, sekarang orang hamil disuruh dorong mobil, kira-kira pantas nggak? Nggak benar ya. Allah memerintahkan Siti Maryam untuk menggoyang pohon kurma supaya pelepah kurma yang masih basah, kalau yang tadi mau pantas jatuh juga, gitu kan? Jatuh. Pohon kurma itu besar kayak pohon kelapa sawit. Orang mau melahirkan suruh goyangin itu kayak orang gila ya Pak. Nah, perintah Allah. Nanti kamu bernadar, tidak mau bicara selama 3 hari. Kenapa? Karena tuduhan dari Bani Israil bahwasanya dia adalah wanita pezina. Kemudian anaknya adalah waladuz zina. Makanya dia udah inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Maafin berkurang. Mau kita dengar suara ngorok. Tapi saya lihat banyak bapak-bapak ini bersinar. Ya, alhamdulillah. Kelihatan setelah bulan Tuhan ini bersinar semua, ibu-ibu juga sinarnya. Nah, kemudian Siti Maryam bernadar kepada Allah tidak akan berbicara kepada manusia kecuali dengan isyarat selama 3 hari. Maksudnya apa? Allah punya rencana lain. Yang jawab jangan kamu, anak kamu. Ternyata anaknya ngomong. Begitu melahirkan dituduh sebagai waladuz zina dan wanita zina. Itu Nabi Isa alaihi salam masih kecil bisa ngomong. Ngomongnya apa? Inni abdullah ataniyal kitab. Mungkin itu karena masih orok. Wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku ini adalah seorang hamba Allah, diberi Alkitab, dan kelak aku akan menjadi seorang nabi. Itu Bani Israil yang tadinya huruf kafir, ada bayi bisa ngomong. Kalau sekarang begitu istri kita melahirkan, anak kita bisa ngomong, bagaimana Pak? Kabur semua kayaknya ya. Ini bisa ngomong sebagai jawaban. Makanya ketika ada maaf orang-orang yang non-muslim bilang ini adalah anak Tuhan, Allah juga membantah itu, membandingkannya dengan peristiwa Nabi Adam alaihissalam. Kalau begitu yang pantas jadi anak Tuhan masih apa? Nabi Adam dong. Kenapa? Kalau Nabi Isa punya ibu nggak punya bapak, Nabi Adam bapak nggak punya, ibu nggak ada. Disuruh berpikir kita. Ini kalau debat sama orang non-muslim, ya, perintah Al-Quran apa? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah kau berdebat dengan ahlul kitab, ya, non-muslim, kecuali dengan cara yang paling baik. Itu perintahnya begitu. Nah, kalau dengan orang Islam, apalagi dengan orang Islam, dengan orang non-muslim saja kalau berdebat, ya, itu dengan cara yang paling baik. Apalagi dengan orang-orang Islam. Nah, ini buat kita. Nah, sudah sampai di situ. Sekarang apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya tidak lain dan tidak bukan adalah sholat. Ibadah lain ketika Allah wajibkan, Allah turunkan ayat. Ketika puasa Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka puasa, zakat,
Ketika Allah perintahkan, Allah turunkan ayat Qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Tapi ketika Allah ingin mewajibkan salat, Allah tidak langsung turunkan ayat. Allah undang hambanya yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk langsung menerima kita tanpa ada perantaraan malaikat Jibril lagi, tapi langsung perintah itu ya diserah terimakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Salat adalah ibadah yang paling istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Apa keistimewaan ibadah sholat? Yang pertama, ibadah sholat tidak boleh ditinggalkan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, kecuali men. Ya, Pak? Pak, kalau ada orang tua kita, ibu suami kita nggak sholat, husnuzon saja, mungkin lagi men. Sebab hanya orang yang men saja yang tidak boleh sholat. Laki-laki semuanya wajib sholat. Nggak bisa berdiri, duduk, betul? Nggak bisa duduk, tidur. Mana ada orang sholat tidur, Pak? Ya, berbaring. Kalau tidur mama apa? Berbaring nggak bisa dengan hati. Hati tidak bisa. Hati-hati. Kenapa? Sudah mati. Bahkan sudah mati pun tetap wajib sholat. Yang awalnya sholat, kalau sudah mati harus. Pertanyaan ada yang nanya saya, Ustaz, kenapa sih kalau ada orang mati harus disolatkan? Jawabannya kata saya, karena orang mati sudah tidak bisa sholat sendiri, jadi harus disolatkan. Coba bayangin Pak, kalau ada orang mati, mandi sendiri, sholat sendiri, kubur sendiri, kabur semua orang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholat dalam Islam itu seperti kepala dalam badan kita. Yang lainnya ibarat anggota tubuh yang lain. Kalau orang nggak ada telinganya bisa hidup, Pak. Kalau nggak ada hidungnya masih bisa. Kalau nggak ada tangannya bisa. Nggak ada kakinya bisa. Nggak ada kepalanya bisa. Kalau masih hidup juga tuh kautak tuh. Ya, jadi kalau salat dalam tubuh seperti kepala, makanya nggak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Nah, kemudian yang sering kita lupakan adalah sholat itu kan memiliki fungsi tanha amil fahsya wal munkar, ya. Mencegah ya orang yang menegakkan sholat itu dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kok aneh ya, banyak orang sholat STNJ, sholat terus maksiat jalan. STNJ, sholat terus maling jalan. STNJ, sholat terus mabuk jalan. Apa sholatnya yang salah? Bukankah sholat inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar? Sholat itu mengajarkan kita untuk ya menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang sholat tapi sholatnya tidak mencegah ya, dirinya dari perbuatan keji dan munkar, itu bukan karena sholatnya, tapi karena orangnya tidak mau melaksanakan sholat dengan benar. Oleh karena itu, karena waktunya juga sebentar lagi, saya ingin menyampaikan beberapa pesan filosofi dalam ajaran sholat. Yang pertama, kalau kita mau sholat harus menutup aurat, betul.
auratnya laki-laki bainan surah warubah, antara pusar dan dan dengkul dan lutut. Kalau ibu-ibu kecuali dua telapak tangan dan wajahnya itu tidak aurat. Ini pesan buat kita. Kalau kita menghadap Allah, kita tutup aurat kita. Bagaimana kalau kita menghadap manusia? Kita nggak pakai pakaian pun nggak ngaruh sama Allah. Tapi kalau kita berhadapan dengan manusia, aurat kita tidak tutup, itu yang bermasalah. Ketika kita menghadap Allah, kita tutup aurat kita. Tapi kenapa ketika kita menghadap manusia yang bukan mahram, kok nggak mau ditutup auratnya? Apalagi bapak-bapak yang punya istri nggak pakai jilbab, hati-hati. Bapak, Rasulullah bertanya ketika Isra Mi'raj pada malaikat Jibril, itu kenapa perempuan digantung dengan rambutnya? Kemudian kata malaikat Jibril, waktu di dunia ini perempuan tidak pernah menutup rambut yang ada di kepalanya. Jadi nggak pernah pakai jilbab. Di akhirat digantung dengan rambutnya. Pak, yang belum pakai jilbab istrinya perintahkan pakai jilbab. Sebab apa? Karena ada yang nanya, kok ibu-ibu semua sih yang disiksa waktu Nabi Isra Mi'raj? Bapak-bapaknya gimana? Bapak-bapaknya enggak diceritain di dalam hadis itu. Terus gimana? Allah enggak adil? Adil. Istri disiksa seperti itu, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suaminya. Ya. Jadi kalau istrinya disiksa, insya Allah suaminya juga sama. Makanya Pak, kalau punya anak kecil perempuan, dari kecil diajarkan pakai jilbab. Walaupun nggak pakai celana juga nggak apa-apa lah. Ya. Sebab masa sih ada anak 17 tahun ke warung pakai jilbab, nggak pakai celana. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, ada sekelompok perempuan kasihan ayat, makilan mumilan. Ya, ada sekelompok perempuan yang pakai pakaian tapi seperti telanjang. Ya, bahkan menarik ya pandangan para lelaki. Nah kata Rasulullah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna riha. Jangankan masuk surga ke mereka, baunya surga, wanginya surga yang semerbak itu tidak akan pernah diberikan kepada wanita semacam itu. Hati-hati. Makanya punya anak dari kecil diajarkan pakai jilbab. Kalau kita berikan jilbab, Pak, insya Allah duit kita jadi pahala. Jangan hanya beli make up aja, anggarannya besar. Beli jilbab, beli pakaian yang menutup aurat juga. Nah, yang kedua, apa pesan moralnya? Satu saat ya, dulu di Mekah kalau sholat atau tawaf, orang-orang kafir Quraisy yang hidup zaman Rasulullah, mereka tanpa menggunakan busana. Rasul mendapat titah dari Allah melalui firman Allah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi kalau kamu mau sholat, gunakan perhiasan kamu. Yang dimaksud adalah pakaian yang paling bagus. Kalau kita mau menghadap bos kita, kira-kira pakai dasi nggak? Orang telepon pakai dasi nggak? Enggak ya. Minimal pakaiannya harus rapi, harus sopan. Pakai parfum juga yang mahal, betul. Itu ngadap bos. Bagaimana kalau ngadap Allah? Kadang-kadang kita menghadap Allah nih, ya Allah, kaos pilkada kita pakai. Mau ke masjid, ya Allah, pakai kaos hadiah dari gudang garam filter. Begitu sholat di masjid, dia paling depan, jamaah belakang masih ada. Bukannya Allahu Akbar, baca dulu hadiah gudang garam filter. Ganggu orang sholat. Kalau ke masjid, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakaian, perhiasan kamu, artinya pakaian yang paling bagus, yang paling indah yang harus kita gunakan. Nah kata Rasul, pakaian yang paling baik adalah pakaian putih. Pakaian putih, dan nanti kafankanlah
Ya, ketika kita mati dengan pakaian putih, artinya ketika kita pakai pakaian putih seperti ini, Allah berpesan kepada kita, Rasul berpesan kepada kita, hai manusia, jangan sombong. Satu saat kau akan memakai pakaian putih, tidak ada yang kau bawa kecuali 2 helai kain putih ini. Ya Pak? Ya Pak? Kalau nyata Rasul, umur Rasul berapa Pak? 63 tahun. Bapak-bapak yang sudah umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari siap-siap Pak. Kalau nyata Rasul besok dimover. Tapi begini, memang kaidahnya likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Segala sesuatu itu ada musim panennya. Dan kata Rasul, musim panen umatku 60-70 tahun. Yang sudah 60-70 tahun siap-siap dipanen sama malaikat Israel. Itu malaikat Israel sehari 5 kali ngeliatin, udah panas dipanen belum ya? Saya mau tanya, Pak, kalau rambutan yang dipanen, yang tua, yang muda? Kok orang tua nggak ada yang jawab? Atau dipanen? Duren itu yang enak dipanen, yang tua, yang muda? Yang tua, yang muda aman, masih lama kita di panennya. Yang tua-tua nih yang tua hati-hati, bentar itu dipanen. Tapi kalau melihat buah durian dan buah rambutan, sekali-kali dong tengok buah kelapa, apalagi bulan Ramadan. Kira-kira kalau bukan puasa yang enak, kita petik yang tua yang muda. Orang tua kalau semua. Artinya apa? Semua kita pasti akan mati. Calon gubernur ngelindur, calon bupati mimpi. Yang pasti mah kita camat. Apa itu camat? Calon mati. Ya, gelar kita profesor, doktor, begitu mati semuanya sama, almarhum. Nggak ada yang kita bawa. Bahkan kata Rasul, nantinya ada yang 3 perkara yang akan mendampingi kita. Yang 2 pulang, yang 1 tetap. Apa? Harta kita, keluarga kita, kemudian amal kita. Harta kita anterin cuma sampai kuburan aja. Saudara-saudara kita, istri kita, begitu suaminya meninggal nangis memang. Tapi tanya dulu, nangis kenapa? Jangan-jangan nangis bahagia. Ya. Teman kita yang begitu akrab, yang kemana-mana kita selalu bersama, begitu kita mati di pekuburan, waktu ya, tanah diturunkan, dimasukkan ke dalam lubang kuburan, dia ikut ngidoknya kencang lagi. Kapan lagi nih bisa ngidok kayak begini? Nggak ada yang mendampingi kita. Yang mendampingi kita cuma 1, apa? Oleh karena itu kita jangan takut kapan kita dipanggil oleh Allah. Yang jadi pertanyaan, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dunia ini kita berusaha untuk memperbagus rumah kita. Sudahkah kita memperbaiki dan menghias rumah masa depan kita yang ukurannya adalah RS. Apa itu? Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Tuh, soal ini gua tuh sudah dipersiapkan belum? Dengan apa? Dengan amal soleh kita. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dicatat oleh para malaikat Allah sebagai amal soleh kita yang akan kita kelak jumpai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Bila kata lukai hati, kemana obat tidak dicari. Ini illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.